presentasinya dan nanti akan saya pandu dan akan saya ingatkan jika waktunya hampir selesai. Silakan kelompok B. Ya, siap Pak Bobi. Untuk di kelompok B nanti seperti yang sudah disampaikan Pak Roni akan ada 2 presenter Pak Bobi. Jadi nanti saya dan Pak Roni yang sebagai presenter. Mohon izin untuk share screen dulu. Silakan Bu Vera. Saya mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Bobi, Bapak pengajar praktik, Pak Nanang, Pak Magdum, dan teman-teman dari kelompok A yang sudah melakukan presentasi dengan luar biasa. Untuk kelompok B, judul yang diambil dalam presentasi ini adalah integrasi sosio-kultural pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam wisata budaya padi di Kabupaten Tuban. Untuk pembagian kelompok, sebagai presenter adalah saya dan Pak Roni, kemudian sebagai notulen adalah Bu Eli, sebagai penanya tadi sudah Bu Rosi untuk menanyakan di kelompok B, pemberi tanggapan Bu Ida, dan sebagai penjawab nanti apabila ada pertanyaan adalah Bapak Subekti Wahono. Bapak Ibu, untuk poin bahasan yang akan kami bahas adalah yang pertama membahas tentang latar belakang, kemudian tahapan budaya dan korelasi dengan ajaran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, yang melatar belakangi diambilnya wisata budaya menanam padi, salah satunya yang pertama adalah mulai hilangnya budaya perawatan padi. Hal ini dikarenakan perkembangan zaman yang mana sudah merubah dari tradisional menuju ke modernisasi. Jadi ketika dulu belum ada alat-alat yang canggih, maka bagaimana perawatan padi itu dilakukan secara tradisional melalui tahapan-tahapan yang memang dilaksanakan secara tradisional pula, itu pada saat sekarang ini sudah mulai tidak tampak. Artinya ada beberapa bagian dalam perawatan padi itu yang sudah mulai digantikan dengan adanya sistem penanaman modern, sehingga ini menjadi tidak diketahui oleh generasi muda sekarang ini. Dengan demikian, harapannya melalui adanya wisata penanaman padi ini, generasi muda sekarang nanti akan mulai mengenal kembali bagaimana perawatan padi secara tradisional mulai dari tahapan pertama sampai dengan tahapan terakhir, yang itu sebenarnya tidak hanya melalui satu tahapan atau proses yang mudah, tetapi melalui proses yang panjang dan melalui tahapan-tahapan di mana setiap tahapan itu memiliki arti tersendiri gitu. Nah, ini menjadi salah satu materi muatan lokal yang akhirnya diangkat, khususnya adalah di daerah Pelumpang gitu. Harapannya adalah agar generasi muda sekarang dapat mengetahui tradisi menanam padi secara tradisional urut-urutannya, sekaligus mengetahui arti atau makna dari tiap-tiap tahapan yang ada dalam penanaman padi itu. Kemudian berikutnya ini adalah tahapan budaya yang ada di urut-urutan dari penanaman padi. Yang pertama adalah dimulai dari bubak bumi, yang kedua adalah persiapan bibit, kemudian tandur, kleman, wiwit, panen, dan yang terakhir adalah kemah tunggak damen. Nah, seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa dari keseluruhan tahapan ini sebenarnya memiliki arti pembelajaran yang sangat luar biasa dan kental dengan nilai moral. Oleh karena itu, inilah yang menjadi alasan kuat kenapa penanaman padi ini diangkat menjadi sebuah wisata budaya. Ini adalah penjelasan dari tahapan-tahapan yang sudah kita lihat di awal tadi di slide sebelumnya, bahwa bubak bumi adalah tradisi awal mencangkul tanah, dilakukan 2 kali dalam setahun. Ciri khas dari bubak bumi adalah adanya kue apem dengan diberi kuah gula Jawa. Ada
makna tersendiri kenapa dipilih apem, karena berasal dari kata afun yang artinya adalah ampunan. Maksudnya agar hujan segera turun, maka perbanyaklah meminta ampun kepada Gusti Allah dengan memperbanyak membaca istighfar. Sedangkan gula manis dimaknai sebagai pemikat rezeki. Nah, pada tahapan persiapan ada serangkaian kegiatan yang dilakukan, mulai dari merendam bibit benih padi atau bahasa Jawanya adalah ngekom wineh, kemudian meniriskan benih, ngentas benih, kemudian penyemaian benih, nyebar benih, kemudian penyiapan bidang tanam, ngeluku, dan merapikan atau menghaluskan lahan tanam atau garu. Kemudian untuk proses selanjutnya yaitu tandur. Tandur sendiri punya makna karena tandur ini memiliki arti bahwa kegiatan ini harus dilakukan dengan cara mundur. Itu jadi penanaman padi ke lahan yang disiapkan diawali dengan menanam 7 bibit, dilakukan dengan cara mundur. Karena tentu saja kalau dilakukan secara maju tidak bisa, karena nanti padi yang sudah ditanam akan terinjak kembali. Itu jadi dengan cara mundur. Kemudian kleman ini adalah kegiatan ketika biji padi sudah hampir terisi. Ada tradisi mitoni di situ yang ini adalah merupakan ungkapan syukur atau doa agar benih padi yang sudah hampir terisi nanti ini akan penuh isinya dan akan siap untuk dipanen gitu. Jadi berharap bahwa biji padi ini nantinya akan siap untuk dipanen dalam kondisi yang bagus dan menghasilkan benih-benih padi yang bagus. Untuk selanjutnya adalah wiwit atau persiapan panen. Ini juga diawali dengan kegiatan umbul dongo. Kemudian yang terakhir ini adalah kegiatan yang merupakan puncak dari ungkapan kegembiraan dari hasil memanen padi yang sudah dilakukan, yaitu ada kemah tunggak damen. Ini adalah sebuah kegiatan sebagai ungkapan bahwa para petani sudah melakukan panen raya itu. Nah, bentuk kegiatannya adalah dengan menghidupkan mainan anak-anak terkait dengan padi. Ada kesenian, tetapi di situ ada dibuat dari namanya itu damen, kalau dari batang padi itu. Nah, jadi bisa dibuat dalam bentuk seni rupa wong-wongan sawah itu. Bisa juga dilakukan dengan pentas penggiat kampung. Intinya di situ adalah bahwa ada kegiatan yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur, dilakukan satu kegiatan di mana di situ melibatkan atau menggunakan instrumennya adalah dari pohon padi itu tersendiri gitu. Yang berikutnya untuk kekuatan sosiokultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara akan disampaikan oleh Pak Roni. Monggo Pak Roni selanjutnya bisa dilanjutkan. Terima kasih. Untuk share screen-nya saya atau langsung dari jenengan Bu Vera? Jadi saya enggak apa-apa Pak, monggo. Tadi sudah dipaparkan sangat banyak apa itu yang dimaksud dengan budaya tanam padi, di mana terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari bubak bumi, persiapan bibit, tandur, kleman, wiwit, panen, dan yang paling akhir untuk menandakan kegembiraan mereka adalah kemah tunggak. Nah, untuk kekuatan sosiokultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di situ pada intinya ada 3 yang harus kita pahami intisari dari pemikiran KHD. Ing ngarsa suntulodo, ing madya mangunkarsa, tuturi handayani. Artinya apa? Ing ngarsa suntulodo itu adalah memberikan sebuah teladan bagi mereka anak-anak, mungkin nanti akan dihubungkan dengan pembelajaran
Terus ing madya mangunkarsa, membangun semangat. Ini yang perlu dikembangkan lagi. Dan yang terakhir adalah tutwuri handayani, atau memberikan memberikan dorongan bagi tumbuh kembang anak itu sendiri. Dilanjut Bu. Ya. Kekuatan sosiokultural tersebut yang pertama adalah pendekatan pembelajaran bagi peserta didik melalui pengenalan budaya padi, dimulai dengan tahapan persiapan. Tadi dikatakan bahwa ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui. Maka dari budaya tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa pendekatan pembelajaran peserta didik itu harus mengenal budaya ini mulai dengan tahapan persiapan awalnya. Yang kedua adalah berhubungan dengan pengajaran kecakapan hidup bagi peserta didik dan masyarakat sesuai dengan KHD. Maka kecakapan hidup yang berhubungan dengan budaya padi adalah mulai pada tahapan tandur sampai dengan perawatan. Nah, ini yang sangat penting bagi anak. Selama ini kita mengajarkan kepada peserta didik hanya ilmu pengetahuan saja. Kecakapan hidup inilah yang perlu diajarkan juga kepada anak-anak. Selanjutnya adalah pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna bagi peserta didik dan para petani adalah pada masa panen. Nah, ini pengembangan penerapan teknologinya ini harus tepat guna agar sesuatu itu dapat dilaksanakan dengan baik. Langsung lanjut aja Bu Vera. Nah, ini kaitan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran berdasarkan budaya lokal. Apa itu? Tadi bubak bumi memiliki makna membuka lahan baru untuk pertumbuhan tanaman. Kandungan pembelajaran apa yang ada? Yang pertama adalah ungkapan rasa syukur. Kita tahu bahwa bubak bumi tadi diawali dengan kirim doa, ungkapan rasa syukur. Bergotong royong karena semuanya membutuhkan bantuan satu sama lain, dan membuka cakrawala. Terus yang kedua adalah tahap persiapan. Pada proses ini makna yang terkandung adalah bagaimana kita menyiapkan generasi kita mulai dari rumah sampai nanti diterjunkan ke masyarakat. Kandungan pembelajarannya adalah penyiapan siswa dalam pembelajaran itu dimulai dari rumah sebagai lingkungan terdekat. Jadi tidak perlu kita mengaitkan ke luar dulu, tapi di rumah dulu diawali. Sekolah sebagai pengisi ilmu pengetahuan sampai siswa siap untuk diterjunkan di masyarakat. Nah, ini yang ketiga adalah tandur. Diawali oleh sang pemilik dengan menancapkan 7 bibit padi, dilakukan dengan muncur sebagai bentuk penghormatan kepada Dewi Sri. Selanjutnya adalah wiwit, bentuk rasa syukur karena padi siap dipanen. Tadi dijelaskan oleh Bu Vera bahwasanya untuk agar kita berdoa agar tanaman padi itu terisi dengan penuh. Akhirnya diadakanlah yang namanya syukuran lagi. Kandungan pembelajarannya apa? Proses teladan dari seorang pemimpin, proses ketaatan seorang kepada pemimpin. Yang pertama adalah teladan, yang kedua adalah ketaatan kita. Yang terakhir adalah panen. Panen adalah implementasi proses pembibitan sampai dengan perawatan yang baik, akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Ini penting bagi kita. Kalau kita menuai baik, insya Allah nanti pada seterusnya pada siswa didik kita akan menjadi hal yang baik juga. Kandungan pembelajarannya: 1. Bentuk solidaritas, 2. Rasa syukur, 3. Simpati, dan 4. Keyakinan akan sebuah proses. Ini yang sangat penting sekali, proses. Sekali lagi, dalam sebuah pembelajaran kita tidak bisa mengukur seseorang itu langsung dari prestasi tersebut, tetapi perlu adanya sebuah proses. Ini yang mulai hilang dari kita. Langsung saja Bu Vera. Pemikiran KHD pada konteks lokal budayanya apa? Nah, ini langsung Bu Vera. Implementasi pembelajaran dan proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah proses pembelajaran yang dilakukan
bukan saja semata-mata mengajarkan proses akademik saja. Sudah saya singgung sedikit tadi, tetapi juga suatu proses pembelajaran yang menyiapkan generasi bangsa agar bisa eksis dan bertahan pada peradaban global tanpa mengesampingkan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Dengan mengutip dari budaya menanam padi tadi, terdapat proses tahapan-tahapan mulai awal sampai akhir, sehingga tadi untuk mengungkapkan rasa syukur tadi dibuatlah ada yang namanya wayang yang terbuat dari damen. Damen itu apa? Yaitu dari daun padi tersebut. Itu bisa dibuat untuk itu menjadi rasa syukur, dikumpulkan anak, mereka mendapatkan hasil yang baik. Langsung Bu Frara, kekuatan pemikiran KHD dalam menebalkan laku murid dalam konteks budaya lokalnya apa? Nah, ini adalah kita diibaratkan sebagai petani yang bertugas merawat bibit padi dengan menyiapkan prosesnya mulai dari tataran dasar, kemudian merawat pertumbuhan dengan segala karakteristiknya, sehingga pada akhirnya bisa mengambil hasil dari bibit yang sudah kita tentukan. Kebiasaan buruk bagi kita mengajarkan pada peserta didik adalah kita istilah dalam Jawa gebyah uyah. Artinya apa? Semua anak murid peserta didik dianggap sama, sehingga materi yang diberikan, metode yang diberikan itu kurang bervariatif. Maka oleh sebab itu muncullah ada beberapa, salah satunya adalah budaya tanam padi ini harus melalui proses-proses yang ada, sehingga nantinya kita kalau tahu karakteristik anak tersebut, maka kita akan merawat bibit-bibit itu akan menjadi lebih baik dalam hasilnya. Dalam konteks yang lebih luas, seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan apapun terkait belajar siswa yang berbeda-beda, yaitu memanusiakan manusia, memanusiakan anak yang sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Kita juga harus mampu memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide merdeka belajar. Bukan berarti merdeka belajar kita los kepada anak, tetapi diberikan tuntunan yang telah kita bahas di modul 1 kemarin, yaitu kita memberikan kebebasan untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa. Konsep merdeka belajar inilah yang kita tarik dari proses-proses dari budaya tanam padi tadi. Tetapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan yang tidak terbatas. Perlu teladan guru supaya peserta tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya, sehingga mereka siap terjun di masyarakat serta zaman yang selalu bergerak ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Vera. Saya kembalikan ke Bu Vera untuk dilanjutkan, dan mungkin ada tambahan dari teman sekelompok ini. Terima kasih. Ya, Mbak Bobi, terima kasih. Itu presentasi dari kelompok B.